Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali sore hari ini dengan berita terkait vaksin COVID-19 berbayar telah diberlakukan pemerintah sejak awal tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI menilai perlu adanya evaluasi secara rutin dan berkala di dalam pelaksanaannya. Pemerintah telah memberlakukan vaksin COVID-19 berbayar pada awal tahun 2024 untuk masyarakat di luar kelompok yang beresiko, lanjut usia, dan anak-anak. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, program pelaksanaan vaksin COVID-19 berbayar harus dievaluasi secara rutin dan berkala. Ia menambahkan, pembahasan vaksin COVID-19 berbayar ini sudah dibahas dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI. Skemanya, ada pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah untuk kategori penerima bantuan iuran atau PBI BPJS, kelompok beresiko, lanjut usia, dan anak-anak. Selain kelompok itu, vaksin COVID-19 berbayar ditanggung oleh pemberi kerja atau pribadi yang bersangkutan secara langsung. Sedangkan untuk harga vaksin COVID-19 berbayar ditentukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan vaksin COVID-19 berbayar. Ini adalah yang tidak mampu itu melalui mekanisme PBI oleh pemerintah, yang mungkin yang mampu yang kita minta untuk dibayar oleh yang bersangkutan. Prosesnya masih perlu dievaluasi secara rutin. Nanti kami lihat bagaimana progres nanti di lapangan. Tentu karena ini juga masih baru masa reses, nanti di masa sidang kami akan membahas bersama teman-teman Komisi 9 untuk menjadi keputusan dari Komisi 9 lagi mencermati keputusan. Saat ini, vaksin COVID-19 berbayar sudah bisa diakses di fasilitas kesehatan BUMN Holding Farmasi. Harga yang ditetapkan untuk satu kali vaksinasi COVID-19 berada di kisaran Rp200.000, baik untuk vaksinasi COVID-19 primer maupun vaksinasi dosis tambahan atau booster. Mahir dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, anggota Komisi 6 DPR RI menilai usulan pembentukan panja efektivitas penyaluran bantuan sosial tidak perlu dilakukan karena sudah tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, menilai usulan pembentukan panja efektivitas penyaluran bantuan sosial tidak perlu dilakukan sejauh bansos itu tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat. Ia menilai sudah ada stakeholder terkait yang ditunjuk untuk menyalurkan dan mengawasi proses penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, aspek terpenting dari penyaluran bansos adalah tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut saya tidak perlu lah ya, tidak perlu karena panja itu kan semestinya ada di sektoralnya. Kalau anggarannya itu menjadi anggaran Kementerian Perdagangan misalkan, dan kemudian Kementerian Perdagangan menyalurkan bansos tanpa diketahui oleh DPR sebagai badan legislatif yang tentu punya kewenangan pengawasan, penganggaran, dan kita tidak pernah tahu dari mana anggarannya, bagaimana penyalurannya. Tentu kita berhak untuk membentuk panja. Bahkan DPR juga memiliki alat kelengkapan untuk bisa membentuk pansus. Jadi kalau instrumen itu ya bisa sah-sah saja digunakan, tetapi urgensinya ada di mana. Kalau memang hanya sebagai lembaga penyalur, itu kan tidak tepat. Itu menjadi kepentingan DPR secara menyeluruh. Herman Khairon mendukung bantuan sosial untuk terus ditingkatkan, meski dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala. Namun menurutnya, program tersebut harus tetap berjalan dan dibenahi, baik dari sisi penyaluran maupun data penerima bantuan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Orientasi anggota DPR RI yang baru akan digelar sebelum pelantikan, yaitu pada 1 Oktober 2024. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan, isu mengenai geopolitik internasional dan politik nasional turut menjadi pembahasan dalam orientasi kali ini. Guna membangun pariwisata berperspektif kebudayaan, dalam rangka perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
Badan Keahlian Setjen DPR RI bekerja sama dengan Unika Santo Paulus Ruteng NTT menggelar FGD dalam rangka meningkatkan kualitas naskah akademik rancangan undang-undang tentang kepariwisataan. Kepala BK Setjen DPR RI Innocentius Samsul mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam memperkaya, meningkatkan, dan memperbaiki kualitas dalam proses penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Yang kedua, undang-undang ini juga diarahkan untuk menjadi tempat perjumpaan dialog kebudayaan antara pengunjung atau wisatawan dengan masyarakat lokal. Jadi jangan sampai semua kegiatan itu tidak terjadi dialog ya, karena itu nanti akan memperkaya ya, dinamika ataupun konten dari budaya itu kalau masyarakat tidak hanya sebagai objek gitu loh, tetapi mereka juga sebagai subjek budaya, mereka juga bisa berkontribusi dalam kegiatan pengembangan pariwisata secara keseluruhan. Unika Santo Paulus Ruteng menjadi perguruan tinggi ke-61 yang menjalin kerjasama dengan BK Setjen DPR RI. Penandatanganan MOU antara BK Setjen DPR RI dengan Unika Santo Paulus Ruteng merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan suatu rancangan undang-undang di DPR RI. Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Hal ini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di wilayah rawan bencana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. DPR RI meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah diminta untuk tingkatkan antisipasi bencana, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun kementerian terkait. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Muhammad Iqbal mendesak Basarnas selaku tim evakuasi korban untuk sigap dan tanggap. BMKG juga diminta untuk gencar mensosialisasikan aplikasi info BMKG terhadap masyarakat agar persiapan dan mitigasi bencana dapat dilakukan sedini mungkin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. DPR meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut guna merespon prediksi BMKG terkait potensi bencana yang akan muncul di awal tahun 2024, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana lain seperti gempa bumi.
Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan tanggap. Pasalnya, Badan SAR Nasional memiliki peran penting dalam melakukan upaya evakuasi terhadap para korban, sehingga proses penyelamatan dan pencarian korban dapat berjalan dengan maksimal. Saya secara pribadi dan kami dari Komisi 5 turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dan tentu kita berharap kepada Basarnas harus cepat tanggap untuk melakukan evakuasi jika dilihat di sana jika ternyata ada korban di sana. Itu kita minta Basarnas itu lebih cepat tanggap. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Irina Yusiana Roba Putri, mendorong seluruh mitra kerja Komisi 5 tidak hanya mengedepankan program kerja yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana. Menurutnya, mitigasi bencana juga tidak kalah penting untuk dilakukan, mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam. Sehingga, mitigasi bencana sebagai program yang mengedepankan keselamatan perlu segera dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Mengingatkan dan juga memberikan dukungan kepada para mitra untuk mengedepankan, mengutamakan program-program yang berkaitan dengan keselamatan. Tentu penanggulangan bencana itu menjadi sangat penting, tetapi bagaimana sebenarnya yang menjadi lebih penting lagi adalah mitigasi terhadap bencana itu. Tingginya potensi cuaca ekstrem di Indonesia menjadi perhatian khusus Komisi 5 DPR RI, agar BMKG terus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam upaya melakukan mitigasi bencana. Seluruh instansi harus berkoordinasi dengan baik guna mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Semua instansi yang terkait untuk mencapai tujuan kita bersama harusnya melakukan koordinasi dengan baik. Jangankan itu, pemerintah daerah pun harus terlibat juga di situ, ya. Nah, kalau terjadi apa-apa, jangan saling tunjuk. Harusnya ada koordinasi. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pelaksana teknis yang terkecil pun harus ada koordinasi sehingga tidak saling menyalahkan. BMKG juga diminta melakukan sosialisasi aplikasi Info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai cuaca, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan mitigasi bencana sedini mungkin. BMKG itu sudah sangat baik ya. Jadi semua itu ada. Hanya saja sosialisasi info BMKG itu yang kurang. Jadi sekarang setiap saat ya, di mana-mana, di radio, televisi, di mana di medsos, disampaikan bahwa BMKG itu ada aplikasi info BMKG yang bisa lihat di lokasi manapun di seluruh Indonesia, mengenai hujan ya, kemudian mengenai ombak, gelombang, itu bisa lihat. Jadi kita bisa siap dong bepergian. Soalnya tanggal 23 itu gelombangnya tinggi pada jam sekian. Nah, kita bisa merencanakan jam yang ombaknya rendah. DPR RI menyerukan perlunya menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana, mengingat Indonesia saat ini seringkali mengalami perubahan cuaca dan iklim ekstrim yang terjadi secara mendadak, agar masyarakat siap siaga dan selalu mengikuti perintah dan petunjuk dari pihak berwenang, terutama jika berada di area yang ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan bencana. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen netralitas Polri dalam pemilu dan Pilpres 2024 serta menindak tegas pelanggaran netralitas. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali di TVR 17. Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Fadil Imron, pastikan komitmen institusi Polri netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Oktober 2023. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Wihadi Wianto menilai netralitas aparat penegak hukum sudah cukup baik. Dan Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terkait netralitas aparat penegak hukum. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen, pesta demokrasi semakin mendekat. Kira-kira beberapa bulan lagi Indonesia ini akan mengadakan pesta demokrasi di tahun 2024. Di mana peran aparat penegak hukum ini menjadi penting terkait dengan keamanan dan kenyamanan dari pemilu di tahun 2024. Selain dari peran tersebut, juga netralitas para aparat ini juga menjadi sangat penting sehingga membuat pemilu di tahun 2024 ini nyaman. Lalu bagaimana Komisi 3 DPR RI melakukan fungsi pengawasannya terhadap para aparat penegak hukum ini? Saya akan menanyakannya langsung ke salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wianto dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur 9. Terima kasih Pak. Pak, bagaimana kira-kira dari persiapan-persiapan atau sejauh ini yang dilakukan rapat Komisi 3 dengan mitranya untuk mengawal pemilu supaya aman dan terkendali dan juga nyaman? Ya, hari ini Komisi 3 melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan dan kemarin dengan kepolisian. Nah, artinya di sini bahwa konsentrasi pada saat ini adalah masalah pengawasan pemilu dan kita ingin menjaga bahwa APH ini netral, ya, netralitas itu harus dijaga, dan makanya kami juga ingin pengamanan dalam pemilu juga, ya, tentunya dalam pihak ini kepolisian yang akan memberikan pengamanan terhadap masalah pemilu. Jadi kami dalam hal ini meminta kepada polisi untuk memberikan satu paparan mengenai masalah operasi apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian kemarin juga polisi sudah memberikan paparannya dan saya kira cukup baik paparannya dan cukup komprehensif sehingga kami percaya bahwa Polri akan netral dalam pemilu kali ini dan juga Kejaksaan hari ini juga mereka juga akan melakukan paparannya sudah disampaikan dan saya kira juga cukup baik. Semuanya nantinya kan akan dengan Gakumdu, ya, dari Gakumdu itu semuanya koordinasi dalam Gakumdu dalam pengawasan pemilu dan ini adalah merupakan bagian daripada pengawasan yang melekat sampai ke bawah sampai ke TPS. Jadi saya kira Komisi 3 sudah melihat bahwa aparat keamanan cukup netral dalam hal ini. Bagaimana, ini kan masih berlangsung tahapan-tahapan pemilu ke depannya Pak. Nah, bagaimana dari Komisi 3 ini tetap bekerja di tengah mungkin juga sedang sibuk menyiapkan pemilu Pak untuk terkait dengan pengawasan supaya aparat ini ke depan ini terus netral Pak? Ya, kami ini memang menyiapkan sistem pemilu ini kan sampai dengan Februari. Tentunya pengawasan kami itu melekat tidak hanya pada saat sidang saja, tetapi pada saat kami di dapil pun sebenarnya itu adalah bentuk pengawasan kami kepada para APH dan tentunya kami bisa berkoordinasi baik itu dengan Kapolri, baik dengan Jaksa Agung apabila daripada aparat mitra kami yang masih ada juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada mereka, kepada Bapak Kapolri ataupun ke Jaksa Agung. Jadi saya kira kita ini tetap bekerja pengawasan dan bila perlu pada saat nanti ada rapat-rapat tentunya juga kita akan datang untuk rapat-rapat. Jadi saya kira terus berjalan semuanya. Pak, terakhir Pak, terkait dengan kemarin Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Bapak Komjen Pol Fadil Imron Pak, itu menyatakan bahwa anggaran terkait dengan pengamanan pemilu itu sekitar 2,5 triliun untuk pemilu di tahun 2024. Kira-kira pengawasan dari Komisi 3 ke depannya untuk mengawal anggaran ini akan seperti apa Pak? Ya, 2 triliun itu saya kira kemungkinan bisa juga kurang, tapi Menteri Keuangan juga sudah menyiapkan anggaran apabila ada kekurangan dari 2 triliun itu, apabila mungkin ada putaran kedua untuk mengenai masalah bisa ada tambahan lagi, sehingga mungkin kalau tidak salah kurang 9 triliun. Ya, saya kira ini adalah merupakan bentuk pengawasan yang kita awasi bersama dan saya kira apa yang terjadi ini kan belum masa mulai kampanye. Anggaran itu masih belum semuanya dijalankan dan masih juga belum
dilakukan pengeluaran-pengeluaran yang memang memerlukan anggaran yang besar. Jadi saya kira ini nanti pada saat setelah selesai pemilu tentunya kita akan meminta kepada polisi untuk mengenai masalah anggaran yang berapa untuk pemilu itu yang sudah diselesaikan. Ya. Terima kasih Bapak Wihadi Wianto atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wianto, di mana tadi Bapak Wihadi Wianto berkomitmen untuk terus mengawal dari mitra-mitranya untuk menyelenggarakan pemilu secara aman dan juga terkendali. Dan juga tadi Bapak Wihadi Wianto tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas di tengah kesibukannya menghadapi tahapan-tahapan pemilu, dan netralitas aparat penegak hukum juga menjadi komitmen pengawasan dari Komisi 3 DPR RI. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi hidup kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Diva, dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita menuju ke berita yang pertama yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI siap perjuangkan bantuan subsidi untuk UMKM tahu tempe. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, ada beberapa media yang menyoroti mengenai persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk UMKM tahu dan tempe menuai sorotan dari DPR RI. Dan terkait hal ini, pemirsa, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI akan perjuangkan bantuan bagi UMKM tahu tempe, terutama bahan baku produksi. Dan hal tersebut juga disampaikan pada saat meninjau sentra produksi tahu dan tempe di Kampung Kalimantan, Salatiga, Jawa Tengah pada Kamis 11 Januari 2024 yang terdapat banyak pabrik perumahan tahu dan tempe dengan jumlah produksi yang cukup besar. Selain itu, pemirsa, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor dinilai menjadi salah satu masalah yang selalu menghantui produsen tahu tempe, dan oleh karena itu, pemirsa, pemerintah didorong untuk memberikan solusi dalam menggenjot produksi kedelai di dalam negeri. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, yang menjadi headline di media online, yaitu BKSAP DPR RI menyampaikan 4 proposal program kerja di Forum Komisi Palestina Parlemen Asia. Dapat Anda saksikan kembali, pemirsa, media-media di Indonesia pada saat ini menyoroti mengenai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, yaitu Fadlizon, yang memimpin delegasi sidang darurat kelima Parlemen Organisasi Konferensi Islam dan pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA di Teheran, Iran pada 10-11 Januari 2024. Dan pada pertemuan tersebut, pemirsa, Fadlizon selaku Wakil Presiden League of Parliamentarians for All Quds, maksud kami for Al Quds, sampaikan urgensi penguatan komisi dan langkah-langkah praktis yang harus segera dikerjakan. Dan terkait penguatan komisi tersebut, pemirsa, Fadli selaku reporter sampaikan 5 fondasi, yaitu antara lain, pemirsa, penetapan visi dan misi yang kuat, tujuan dan sasaran spesifik disertai indikator kinerja, penentuan skala prioritas, pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini, dan networking yang kuat.
Dan selain itu pemirsa, disampaikan juga 4 proposal program kerja sebagai agenda yang dapat dilakukan dalam waktu dekat oleh Komisi Palestina APA. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu DPR siapkan perjuangkan bantuan subsidi untuk UMKM tahu tempe, serta BKSAP DPR RI yang menyampaikan 4 proposal program kerja di Forum Komisi Palestina Parlemen Asia. Dan kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.